Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, kembali lagi dengan saya Hani Roni Wijaya. Video kali ini saya akan berbagi untuk teman-teman semua. Ini adalah dasar untuk teman-teman semua sebelum menjadi perawat home care atau menjadi perawat lansia. Dan ini wajib teman-teman ketahui ya. Bukan wajib sih, gak wajib juga sih. Ini sunnah kali ya. Oke, dan sebelum lanjut nonton videonya, alangkah baiknya teman-teman untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya biar biar teman-teman tahu ketika saya upload video baru ya. Dan ini mungkin berbentuk PowerPoint ya buat teman-teman semua, dan saya akan bacakan PowerPointnya. Semoga teman-teman semua dapat mudah memahaminya. Dan jangan lupa like video ini jika kalian suka, dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Oke? Langsung saja dan cekidrot. Dan yang pertama, poin pertama ada pengantar keperawatan gerontik. Nah, ada gerontologi dan geriatri. Oke. Nah, yang pertama ada gerontologi. Nah, gerontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geros atau tua dan logos yaitu ilmu. Nah, gerontologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang proses penuaan dan permasalahan yang dialami oleh lansia serta konsekuensi akibat proses menua terhadap untuk kehidupan lansia sendiri maupun kelompok masyarakat. Nah, itu adalah pengertian gerontologi. Dan selanjutnya ya, pada tahun 1995, WHO menggariskan bahwa fokus pembinaan bagi kelompok lansia adalah upaya promotif dan meminimalkan ketergantungan pada lansia. Ya, jadi menurut WHO ini untuk meminimalkan ketergantungan lansia terhadap orang lain ya. Ini ya maksudnya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sekarang pengertian geriatri. Geriatri berasal dari kata geros juga ya, yaitu tua, dan etrid atau kesehatan. Nah, geriatri merupakan cabang ilmu kedokteran yang mempelajari tentang penyakit dan permasalahan yang terjadi pada lansia. Geriatri berfokus pada kondisi abnormal lansia dan treatmentnya. Jadi untuk kalau geriatri ini fokus kepada ketidaknormalan ya pada lansia, atau misalkan ada penyakit ini, penyakit A, penyakit B, dan langsung dicari bagaimana sih cara pengobatan penyakit tersebut atau treatmentnya. Seperti itu teman-teman. Nah, itu pengantar keperawatan gerontik dan gerontologi dan geriatri. Maaf. Oke. Langsung saja selanjutnya, ini dia cekidrot tujuan pelayanan geriatri. Yang pertama, mempertahankan derajat kesehatan setinggi-tingginya sehingga terhindar dari penyakit atau gangguan kesehatan. Nah, itu kan gak perlu dijelaskan lagi, oke? Kalian sudah tentu paham. Yang kedua, memelihara kondisi kesehatan dengan aktivitas fisik sesuai kemampuan dan aktivitas mental yang mendukung. Oke, itu tujuan pelayanan geriatri ya. Yang selanjutnya, yang ketiga, melakukan diagnosis dini secara tepat dan memadai. Jadi tujuannya itu ya, yang tiga. Yang keempat, selanjutnya melakukan pengobatan yang tepat. Otomatis kalau kita sudah mendiagnosis dengan baik, nanti pengobatannya insya Allah akan tepat ya. Yang kelima, memelihara kemandirian secara maksimal. Nah, jadi ini ya tujuan geriatri, gak perlu saya jelaskan lagi. Yang keenam, tetap memberikan bantuan moral dan perhatian sampai akhir hayatnya agar kematiannya berlangsung dengan tenang, kayak gitu ya. Oke. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pelayanan geriatri. Apa aja itu prinsipnya? Dan yang pertama ada pendekatan yang menyeluruh, yaitu biopsikososio-spiritual. Yang kedua ada berorientasi pada kebutuhan klien. Yang ketiga, diagnosis secara terpadu. Yang keempat, koordinasi. Nomornya kagak ada guys. Yang kelima,
melibatkan keluarga dalam pelaksanaannya. Jadi ketika kita melaksanakan tentang geriatri ini ya kita harus bekerja sama dengan keluarganya juga ya. Oke, nanti yang selanjutnya pengertian keperawatan gerontik. Nah, ini dia teman-teman. Keperawatan gerontik. Apa itu keperawatan gerontik? Keperawatan gerontik adalah suatu bentuk pelayanan keperawatan yang profesional dengan menggunakan ilmu dan kiat keperawatan gerontik, mencakup bio, psiko, sosial, dan spiritual, di mana klien adalah orang yang berusia lebih dari 60 tahun, baik yang kondisinya sehat ataupun sakit. Itu menurut Mariam dan kawan-kawan ya, tahun 2008. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi udah tahu kan pengertiannya apa, gak perlu saya jelaskan lagi. Langsung saja selanjutnya yaitu tujuan keperawatan gerontik. Nah ini dia, ini yang paling penting dan harus diketahui. Apa sih tujuannya? Oke, yang pertama tujuan keperawatan gerontik adalah memenuhi kenyamanan lansia, mempertahankan fungsi tubuh, serta membantu lansia menghadapi kematian dengan tenang dan damai melalui ilmu dan teknik keperawatan gerontik tentunya. Oke, lanjut ada apa lagi di sini? Lama banget. Oke, lanjut. Keperawatan kesehatan dasar. Nah, sekarang ada keperawatan kesehatan dasar. Adalah bantuan, bimbingan, penyuluhan, serta pengawasan yang diberikan oleh tenaga keperawatan, yaitu perawat atau petugas panti yang terlatih ya. Salah satunya adalah kita sebagai seorang perawat. Nah, oke. Nah, selanjutnya ada keperawatan dasar pada lansia ditunjukkan pada beberapa kelompok. Yang pertama, kelompok yang masih aktif ialah mereka yang keadaan fisiknya yang mampu bergerak tanpa bantuan orang lain sehingga untuk kebutuhan sehari-hari dapat dilakukan sendiri. Meski demikian, perlu dapat bimbingan dan pengawasan yang berkesinambungan serta bantuan untuk mencegah terjadinya faktor resiko tinggi dan agar tidak mempercepat ketergantungan kepada orang lain. Oke, lanjut next. Yang kedua, kelompok lansia yang pasif. Nah, ini yang saya lakukan ya. Bukan saya lakukan, ini pasien saya. Kelompok lansia yang pasif ialah para lansia yang keadaan fisiknya memerlukan banyak pertolongan orang lain, misalkan karena sakit atau lumpuh. Nah, pasien seperti ini ya ini emang membutuhkan bantuan orang lain ya, selalu membutuhkan orang lain kayak gini. Jadi tidak bisa kita tinggalkan begitu saja. Oke. Next, perawat gerontik memiliki tanggung jawab untuk membantu klien dalam memperoleh kesehatan yang optimal, memelihara kesehatan, menerima kondisinya, serta persiapan dalam menghadapi ajal. Ya, jadi peran perawat gerontik yaitu bertanggung jawab untuk membantu klien dalam memperoleh kesehatan yang optimal ya. Jadi kita sebagai perawat nantinya kita harus bisa menjaga kesehatan, membantu menjaga kesehatan klien kita, pasien kita biar untuk kesehatannya itu lebih optimal gitu ya, tidak mudah sakit, yaitu dengan cara menjaga pola hidupnya, pola makan, pola pikir dan segalanya ya. Seperti itu teman-teman, mungkin semoga penjelasan saya dapat dimengerti dan saya tidak menjelaskan sebenarnya karena sudah ada di PowerPoint. Saya cuma membacanya saja, namun kalaupun demikian semoga teman-teman mengerti karena mungkin teman-teman ada yang malas untuk membaca, jadi saya bacakan saja untuk teman-teman. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, komen, like, dan share video ini jika menurut kalian bermanfaat. Terima kasih. Salam satu profesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.